Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tidak akan menemukan apa yang kamu cari kecuali hanya dirimu sendiri. Seperti itulah obsesi. Bagaimana itu bisa terjadi? Yuk, kita simak sama-sama. Sebelum kita mulai, saya ingin menanyakan beberapa hal sama kalian. Pertama, sebutkan satu aja hal yang menurut kalian kalau kalian itu mencintainya. Yang kedua, apa yang kalian rasakan saat kalian mendapatkannya? Apa yang kalian rasakan saat kalian mendapatkannya itu bisa menjadi salah satu bukti bahwa kalian benar-benar mencintainya atau hanya terobsesi. Pada dasarnya semua orang itu selalu merasa bahwa apa yang disukainya itu dia cintai. Tapi apa benar seperti itu? Walaupun sebenarnya ini adalah hal yang manusiawi, tapi terkadang ini bisa menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Karena salah mengartikan cinta bisa membuat dia terjerumus. Dan sebagian besar orang yang terjerumus itu karena dia menganggap obsesinya adalah cinta. Kenapa begitu banyak anak-anak zaman sekarang yang salah pergaulan? Free sex salah satunya, itu adalah salah satu contoh kalau mereka salah mengartikan cinta. Mereka mengartikan sebuah obsesi itu adalah cinta, dan begitu hasilnya. Jika kalian merasa senang saat mendapatkan target, itu adalah salah satu tanda yang kalian rasakan diawali dari obsesi. Tapi bila kalian bisa merasa tenang saat mendapatkannya, itu merupakan salah satu ciri dari cinta. Tapi tidak hanya itu. Untuk selebihnya, mari kita simak satu persatu. Kita mulai dari obsesi dan ciri-cirinya. Ciri-ciri obsesi yaitu 1. Mendasarkan sesuatu pada kesempurnaan. Seperti halnya nafsu, obsesi juga terlahir dari sebuah ketertarikan. Entah itu lebih cantik, lebih baik, lebih lucu, lebih ganteng, lebih, yang pokoknya lebih, intinya sempurna. Yang kita rasa sempurna itu yang membuat kita menjadi tertarik. Yang kedua, waktu yang relatif lebih panjang. Kalau nafsu pendek, karena dia begitu selesai, begitu terlampiaskan, sudah sampai situ. Tapi obsesi tidak. Setelah nafsunya terpuaskan, masih memiliki keinginan-keinginan lain. Itu bedanya nafsu dan obsesi. Obsesi itu nafsu jangka panjang, jadi terus sampai tingkat kepuasannya itu mentok, baru dia bisa puas. Yang ketiga, didasarkan pada nafsu. Rata-rata obsesi itu lahir dari nafsu, dari keinginan, dari rasa ingin memiliki dan menyayangi atau ingin bersama. Mungkin ada karena rasa ingin menjaga atau rasa ingin merawat, tapi hal terbanyak itu berdasarkan nafsu, berdasarkan rasa ingin memiliki dan rasa ingin menjaga. 3, cenderung egois atau tidak bisa mengendalikan egonya. Biasanya orang yang terobsesi itu cenderung egois. Apalagi kalau yang obsesi sama pacar, coba lihat bagaimana dia. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, pokoknya nggak boleh. Semuanya boleh dilakuin asal yang dia suka. Semuanya boleh dilakuin, yang penting dia suka baru boleh dilakuin. Atau apa yang hal yang dianggap benar baru bisa. Kalau tidak sesuai dengan keinginannya, tidak boleh. Memang begitu obsesi. Entah dengan hal apapun itu, entah dengan wanita, entah dengan pria, entah dengan obsesi dan apapun, dia cenderung egois. Yang penting rasa egonya tersalurkan, dia akan terus berbuat seperti itu. Yang keempat, tidak mempelajari lebih jauh atau hanya melihat dari satu sisi saja. Orang itu kalau sudah terobsesi, biasa pikirannya itu buntu. Yang dia tahu itu cuma dia sempurna. Yang dia tahu itu pokoknya sempurna lah. Buruk jeleknya di belakang, yang penting kenapa untuk dia itu baik. Terserah orang mau bilang apa. Kan saat logikanya saja sudah tidak bisa menerima, dia lebih melihat pada sisi yang dia suka aja. Karena memang dasarnya itu dari ketertarikan. Jadi apa yang membuat dia tertarik, itu yang paling penting. Yang kelima, tidak peduli baik dan buruk. Ini kelanjutan dari yang barusan. Karena dia hanya melihat sisi baiknya saja. Kadang hal-hal buruk itu sudah dia tidak pertimbangkan lagi. Penting itu sosok. Yang penting sosok yang sesuai pemikiran dia. Bahkan saat dia tidak tahu bahwa itu tidak sesempurna yang dia bayangkan, tapi dia tetap memuja hal itu. Ketujuh, cenderung ikut-ikutan. Ini biasanya terjadi sama orang-orang
yang terobsesi sama satu karakter. Contohnya seperti orang sedang menggilai drakor. Apa yang diperbuat oleh dia sukai itu, dia ikut. Mulai gaya pakaian, gaya rambut, semua dia ikut. Bahkan dia tidak berpikir itu baik, itu buruk. Yang penting itu dia lihat sempurna, dia lihat keren, dia ikut. Dan mungkin masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Kedelapan, telah menjadi bodoh. Ini salah satu sisi bahaya dari obsesi. Kadang seseorang yang sudah tahu bahwa itu suatu hal yang buruk, suatu hal yang kalau dikerjakan itu akan membawa banyak mudarat, tapi dia tetap lakukan. Atau seperti penikmat minuman, penikmat rokok, dia sudah tahu itu hal buruk. Pernahkah kalian mendengar pecinta rokok atau pecinta minuman? Mungkin kalau cuma sebatas kata, mungkin memang ada. Tapi apa begitu kenyataannya? Apakah itu benar-benar cinta? Bukankah itu merupakan sebuah obsesi? Tapi terkadang orang tidak terima kalau rasa yang dia miliki itu disebut dan obsesi, karena yang kita tahu selama ini hanyalah kata cinta. 9. Tur dan pikirannya bagian besar didedikasikan untuk objek. Hal yang hampir serupa dan cinta, mungkin hampir tidak ada bedanya, hanya kadang prakteknya saja yang beda. Teorinya sama, prakteknya beda. Intinya, memang saat kita terobsesi, itu kita apapun itu kita curahkan hanya untuk sesuatu. Bahkan saat kita tidak sadar, kita akan tetap memikirkannya. Kita akan tetap berusaha untuk mendapatkannya atau menjaga dan sebagainya. 10. Kepuasan yang selalu menjadi tolak ukur. Dalam obsesi sama halnya dan nafsu. Lalu kata puas yang menjadi tolak ukur. Walaupun obsesi lebih parah daripada sekedar nafsu. Itulah kenapa kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu mau, melainkan dirimu sendiri. Seperti itu obsesi. Apa yang kamu mau tidak seperti itu adanya, enggak. Kamu hanya memaksakan apa yang kamu inginkan. Kamu hanya memaksakan anganmu. Walau entah kamu peduli atau tidak akan yang akan terjadi di belakang. Tapi yang kamu inginkan itu hanyalah diri kamu sendiri. Itulah kenapa orang yang terobsesi sering sakit hati, sering patah hati, sering kecewa, dan lain sebagainya. Karena memang orang tidak bisa seperti apa yang diinginkan. Orang punya karakter masing-masing, sedangkan mereka yang terobsesi selalu menginginkan hal itu seperti yang diinginkan. Ke-11, hasil adalah hal utama. Siapa sih yang tidak ingin berhasil? Sebuah kata munafik bagi orang yang berusaha tidak ingin berhasil. Tapi ada kalanya kita harus mengikhlaskan sesuatu. Dunia ini bukan kita yang atur, dunia ini Tuhan yang atur. Sehebat apapun usaha kita, sehebat apapun kerja keras kita, kalau memang Tuhan tidak berkehendak, apa yang mau dibikin? Tapi obsesi tidak berkata seperti itu. Obsesi hanya tahu tujuan harus tercapai, apapun caranya. Mau cara sesat ke, mau cara rusak, mau cara apa, yang penting tercapai tujuan. Ke-12, tidak siap dan resiko yang tak terduga. Ini adalah salah satu ciri terburuk dari obsesi. Itulah kenapa banyak orang yang depresi, banyak orang yang gila, dan sebagainya, hanya karena tidak bisa mencapai target, tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, tidak bisa mendapatkan apa yang dia mau, karena dia terlalu terbawa sama obsesi. Dan kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu mau, kecuali hanya diri kamu sendiri, karena memang seperti itu obsesi. Tapi orang yang terobsesi tidak siap, dia tidak siap kehilangan, dia tidak siap untuk gagal, karena memang hasil adalah tujuan utamanya. Oke, sampai sini semoga kalian mulai paham dan apa itu obsesi, dan semoga kita tidak terjerumus lagi dalam sebuah obsesi yang mengatasnamakan cinta. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar kalian tidak ketinggalan informasi baru dari kami tentang cinta. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian kami. Untuk kritik, saran, dan masukan ataupun pertanyaan, jangan lupa tuangkan di komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.